Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Zidni Ilman. Pada video kali ini, saya ingin melanjutkan apa yang telah saya share pada video sebelumnya, yaitu mengenai pengenalan antarmuka pada Microsoft Word. Nah, pada video kali ini, saya akan coba berbagi mengenai salah satu dari ribbon yang ada di Microsoft Word, yaitu menu Home. Jadi kemarin pada video sebelumnya, bagi teman-teman yang memang belum melihat video sebelumnya, bisa dilihat dulu. Di antarmuka Word itu ada yang disebut ribbon, yaitu terdiri dari menu yang ada di sini, tab Home, Insert, Design, Layout, My Link, Review, View, Help, kemudian dengan grupnya, jadi bagian-bagian dari menu tersebut. Nah, pada video kali ini, mungkin kita akan coba melihat sub atau grup dari menu Home. Menu Home adalah menu yang ada di tab Home ini ada di sebelah kiri atas, di sampingnya tab File. Di sini pada tab Home ini ada grupnya. Pertama ada grup Clipboard, kemudian Font, kemudian ada Paragraph, ada Styles, dan lainnya. Kita coba untuk mendalami grup font ini. Jadi dari tab Home ini ada beberapa grup. Kita coba pada video kali ini melihat apa saja fungsi-fungsi yang ada pada grup font ini. Ada grup font, ada grup paragraf, grup style. Sebelum itu, seperti yang disampaikan pada video sebelumnya, ini adalah media atau lembar kerja, yang lembar putih ini adalah lembar kerja. Kemudian di sini, ada yang kedip-kedip nih. Ini adalah kursor aktif, di mana kita akan memulai membuat sebuah dokumen. Kita coba dulu, misalkan kita ketik satu kalimat, contohnya memahami pentingnya belajar Microsoft Word. Nah, ini sebuah kalimat yang ditulis. Kalimat ini bisa kita edit, bisa kita perbaiki, bisa kita ganti, bisa kita hapus, dan sebagainya dengan menggunakan fasilitas yang ada di Word. Pertama kita coba lihat di sini di menu Home di grupnya Font. Di sini ada dalam kotak ini, kebetulan di laptop saya ada kotak dengan tulisan Calibri Body, kemudian di sebelahnya ada kotak yang tampilannya angka 12. Nah, kotak yang pertama yang tulisan Calibri Body adalah kotak font. Kotak font, jadi jenis fontnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau merubah font pada Word, tinggal pilih di sini, klik di sini, ada banyak pilihan font, Misalkan saya coba enter ini, pindah kursor aktifnya ke bawah. Yang tadi Calibri Body, misalkan saya rubah menjadi Times New Roman. Klik Times New Roman, kemudian yang angka 12 ini saya coba ganti menjadi 14. Saya coba ketik lagi. Memahami pentingnya belajar Microsoft Word. Nah,
teman-teman bisa melihat di sini jenis huruf yang pertama dan jenis huruf yang kedua ini berbeda. Ukurannya pun berbeda. Jadi kalau saya klik yang ke atas, saya aktifkan naik ke atas, tulisannya satuannya ada Calibri Body dengan ukuran font 12, sementara kalau yang bawah ya Times New Roman 14. Kita coba lagi yang bawahnya, misalkan ya kita rubah hurufnya menjadi misalkan Poppins, ya saya coba Poppins dengan ukuran misalkan 16. Memahami pentingnya belajar Microsoft Word. Nah, ya, dari ketiga kalimat ini ya, terlihat baik dari jenis huruf maupun ukurannya berbeda. Nah, pengaturan inilah yang dilakukan ya jika kita merubah pada kolom ini ya, pada kotak ini, kotak satuan jenis font dan ukuran font. Ya. Jadi teman-teman bisa merubah satuan ukurannya juga jenis fontnya. Kemudian bagaimana kalau kita merubah jenis hurufnya dari huruf yang sudah diketik. Jadi kalau tulisan ini sudah diketik, ya teman-teman tinggal blok tulisan yang akan dirubah. Misalkan saya blok tulisan yang kedua ini, saya blok. Ya cara bloknya silahkan teman-teman tekan mouse, lalu ditahan dan digeser sampai terjadi blok seperti ini. Nah, ketika sudah diblok seperti ini, jika teman-teman merubah, seperti saya katakan dulu, misalkan pilih jadi Poppins, maka jenis hurufnya berubah jadi Poppin. Kalau saya rubah jadi Copper Black, maka hurufnya berubah jadi Copper Black. Termasuk juga ukuran. Jika ukuran kita rubah menjadi 22, misalkan 22, ini jadi lebih besar. Ya. Kalau misalkan ukurannya kita kasih 11, menjadi lebih kecil. Ya. Kalau jenis hurufnya kita ganti misalkan menjadi agensi, ya. Ukurannya kita kasih misalkan 14. Nah, ini hurufnya berbeda ya. Jadi itu ya. Yang pertama adalah fungsi merubah font. Jika kita ingin merubah font, silakan teman-teman tinggal pilih di sini, kemudian ukuran fontnya seperti itu. Nah, di bawahnya, di bawah jenis font ini ada huruf, ya ada icon ini B, I, dan U. Ya. Jika B ini kita tekan, maka tulisan itu menjadi tebal. Ya. Jika I yang kita tekan, maka tulisannya menjadi miring, ya italic. Jika yang U kita tekan, maka tulisan itu memiliki underline atau garis bawah. Ya, kita coba. Di sini kita ketik B, misalkan B ini kita ketik. Ya. Memahami. Nah, ini tulisannya jadi tebal. Kalau misalkan saya lepas B-nya, tidak ditekan, pentingnya, nah tidak tebal ya. Kemudian yang belajarnya kita tulis dengan menekan I. Belajar. Nah, jadi tulisan agak miring. Kemudian kalau untuk yang Microsoft-nya, misalkan kita tekan yang U-nya adalah, maka pada Microsoft Word ya akan ada garis bawah. Nah, jika teman-teman mau menggabungkan semuanya bisa, salah satu bisa, atau hanya dua saja bisa. Ya. Kita coba misalkan kita kasih yang ini B dan I yang ditekan, ya. U-nya tidak, maka posisinya akan seperti ini. Memahami, ya, pentingnya. Kata belajarnya kita kasih B sama U, misalkan hanya tebal aja, belajar. Nah, berarti dia hanya tebal dan punya garis bawah, tapi tidak miring. Kalau tiga-tiganya kita tekan, ya, maka akan miring, tebal, dan punya garis bawah. Microsoft Word. Ya, seperti ini. Jadi tadi yang pertama, jenis font bisa teman-teman rubah di sini, ukuran font di sini.
Kalau teman-teman ingin merubah jadi tebal fontnya ini, kalau ingin berubah tulisannya menjadi miring, ya, italic seperti ini, kemudian ini punya garis bawah. Nah, kemudian yang sebelahnya ini ada tulisan A, B, dan garis. Nah, itu biasanya digunakan bagi tulisan-tulisan yang diperlukan untuk dicoret. Jadi sengaja sebagai satu tekanan bahwa tulisan ini dianggap salah tapi tidak dihapus. Atau kalau teman-teman sering lihat misalkan di tulisan-tulisan di supermarket di mana harga itu dicoret diganti dengan harga yang baru, ya, untuk bahan promosi. Sebagai satu contoh di sini saya tekan yang A, B dicoret ini, saya tulis memahami pentingnya belajar. Nah, seperti ini ya. Memahami pentingnya belajar Microsoft. Nah, jadi tulisannya itu ada coretannya, ya. Tulisan ininya ada coretannya. Kemudian yang sebelahnya, ini ada X, kemudian ada angka 2 di bawah. Kalau yang di sebelah sini X, angka 2 di atas. Ini biasanya digunakan untuk tulisan-tulisan yang membutuhkan format seperti ini. Sebagai satu contoh, misalkan kalau teman-teman tahu rumus misalkan H2O, ya. Misalkan H, saya hilangkan dulu yang coretannya, ya. Nah, misalkan H, ya, 2O. Ya, saya O ini gede, H2O. Ini adalah partikel air, yaitu rumus 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, biasanya angka 2-nya ini kan biasanya di bawah. Maka agar angka 2-nya posisinya di bawah, kita blok angka 2-nya saja, ya, kita tandain angka 2-nya, kita klik seperti ini, ya. Maka tulisannya H2O seperti ini, ya. Nah, ya, H2O seperti ini tulisannya, ya. Jadi tanda X seperti kalau misalkan ya, kita coba sekali lagi H, kemudian angka 2-nya kita pakai yang ini, misalkan 2, kemudian kita lepas lagi supaya normal lagi, ya, H2O. Nah, ini kemudian misalkan C 3, kita klik yang ini, kemudian 3, kemudian kita normalkan lagi, SO 4. Nah, ini ya. Ini adalah tulisan-tulisan yang menggunakan memerlukan, ya, tulisan-tulisan yang memerlukan formula seperti ini. Biasanya ada di kayak formula eksak, ya, sains, ya, kimia, fisika dan sebagainya. Kalau yang atasnya, yang sebelah X2 di atas itu adalah untuk menulis pangkat atau untuk misalkan nulis meter persegi, meter kubik dan sebagainya. Misalkan kita tulis 30, kalau udah kita normalkan dulu, ya, 30, ya, meter. Nah, kalau gini kan biasanya seperti meter persegi. Supaya naik, ini angka 2-nya kita blok, kita klik aja ini yang X2-nya di atas, ya. Maka hasilnya menjadi 30 meter persegi. Atau saya kembalikan lagi, atau 20 cm kubik, ya. Nah, sebelum angka 3-nya diketik, kita klik dulu ini. Nah, 20 cm kubik, ya. Bisa seperti itu. Ini fungsi yang selanjutnya. Nah, kemudian kalau yang di samping angka, ya, di samping ukuran font, di sini ada A ke atas, A ke bawah, itu adalah untuk memperbesar secara manual. Jadi saya balik ke atas. Kalau misalkan ini, ya, saya blok di sini, ya, yang pertama ini. Di sini ada tulisan angka 12, saya ganti menjadi 14 lebih besar, saya ganti menjadi 16 lebih besar lagi, saya balikkan ke 11 menjadi lebih kecil. Nah, itu dengan menggunakan font. Kalau ini menggunakan, kalau kita klik, maka tulisan yang di blok ini menjadi
membesar. Saya klik, membesar, klik lagi, besar lagi, klik lagi, besar lagi. Yang sebelahnya, ya, yang A, decrease font size, ini ada tulisannya. Kalau yang ini tadi, increase font size. Jadi untuk menambahkan, kalau yang ini untuk mengurang. Klik, diklik lagi, diklik lagi, diklik. Ini lebih kecil, ya. Kemudian di sebelahnya itu ada tulisan A kapital dan A kecil, A. Ini ada pilihan. Jadi kalau teman-teman mau merubah satu kalimat ini yang diblok menjadi tulisannya besar semua, kapital semua, maka teman-teman klik ini, kemudian tekan uppercase, ya. Klik uppercase, maka tulisannya besar semua, ya. Jika sentence case yang dipilih, maka tulisannya besar di awal. Kemudian, jika lowercase, kecil semua, ya. Kemudian jika capitals each word, maka huruf kapitalnya adalah di awal kata. Jadi memahami pentingnya belajar Microsoft Word. Jadi setiap awal katanya besar semua, yang lainnya kecil. Kalau yang bawahnya, yang toggle case, maka awal katanya kecil, yang lainnya besar. Ya. Memahami pentingnya belajar Microsoft Word. Nah, ini fungsi-fungsinya. Kalau kita normalkan, capitals each word bisa kita pilih seperti itu, ya. Kemudian yang ini, ya, ini adalah kalau bahasa kitanya ada highlight, atau kalau zaman dulu ada istilah stabilo, ya. Kita tulisan di stabilo. Misalkan kata ini penting, kita blok, kemudian kita pilih highlight warna hijau, ya, maka yang terhighlight ini adalah menjadi kata yang penting. Kita blok yang di sini pentingnya, kita highlight warna merah. Kita yang ini kita highlight, kita blok, kemudian kita pilih misalkan warna. Nah, ini fungsi highlight, ya. Sementara kalau yang sebelahnya ini adalah merubah warna tulisan atau warna font. Kita coba yang memahami ini, kita blok, ya. Kita rubah warnanya misalkan jadi merah, maka tulisannya berwarna merah, ya. Yang pentingnya ini misalkan kita blok, ya. Nah, kita pilih misalkan ini menjadi warna hijau, ya. Maka tulisannya akan berwarna hijau. File ini masih file, kalau dilihat dari detailnya masih dokumen 1, jadi belum disimpan. Cara menyimpannya, teman-teman bisa masuk ke menu file, ya. Menu file ini, klik menu file, kemudian pilih save, ya. Menu save ini kita pilih, kemudian kita pilih this PC, ya, kita akan simpan di komputer ini. Kita pilih this PC ini, klik this PC ini, kemudian kita pilih di misalkan kita double klik saja sampai muncul kotak dialog seperti ini, ya. Kita pilih misalkan di file dokumen, di menu dokumen ini, ya, di file dokumen, di folder dokumen ini. Kemudian kita kasih judul latihan Word 1. Jadi latihan Word 1 ini akan saya simpan di dokumen, ya, dokumen sini. Di atas nih ada tulisannya dokumen, nama filenya latihan Word 1, kemudian kita save, ya. Klik save. Nah, maka tadi dokumen 1 berubah menjadi latihan Word 1. Sehingga file yang teman-teman buat sudah tersimpan di folder dokumen dengan nama judul filenya latihan Word 1, ya. Jadi itu saja mungkin video kali ini untuk melanjutkan video sebelumnya. Nah, untuk membuktikannya kita buka di folder sini, ya. Kita buka di folder sini, misalkan kita lihat folder dokumen, ya. Ya, di dokumen. Nah, di sini sudah ada file latihan Word 1. Nah, ya. Latihan Word 1, ya. Ini yang tadi kita buat. Jadi itu, ya, kalau kita masuk lagi ke Word, inilah filenya, ya, file latihan Word 1. Nah, setelah itu, jika teman-teman mau menutup atau keluar dari aplikasi Word ini, ya, teman-teman cukup, karena sudah disimpan, cukup pilih file, kemudian
kita close keluar, atau teman-teman bisa milih yang ada di pojok kanan atas di tanda kali yang merah ini, yang kemarin saya sampaikan ya di video pertama. Ini kita tinggal klik aja close. Nah, dokumen itu sudah tertutup ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana cara menyimpan dokumen di Microsoft Word. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.